Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Untuk yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Sudah dibocorkan anime Boruto episode 216 akan berjudul Pengorbanan, di mana episode itu kemungkinan mengadaptasi chapter 50 dan 51. Tapi bisa jadi justru episode 215 yang mengadaptasi chapter 49 dan 50. Jadi kita akan menunggu sinopsis resminya. Sedangkan kali ini kami akan membagikan alur cerita Boruto episode 216 bagian kedua. Merupakan adaptasi chapter 51 dengan judul yang sama, yaitu Pengorbanan. Kami sarankan tonton video bagian pertama sebelum melanjutkan video ini. Sebelumnya di bagian pertama, kami menjelaskan bagaimana Boruto sadar bahwa Ishiki tidak bisa membunuhnya. Berkat itu Boruto bisa menyelamatkan Sasuke dari serangan fatal Ishiki. Adegan awal setelah Boruto mengatakan bahwa dia tahu Ishiki tidak bisa membunuhnya, tanpa Ishiki terdiam dan memandangi Boruto. Boruto juga memandangi Ishiki dengan sedikit kesal. Kemudian Ishiki berkata, "Kau bilang aku tidak bisa membunuhmu. Kenapa kau berpikir begitu, Uzumaki Boruto?" Boruto tertawa menjawab, lihat dirimu bertingkah serius." Sasuke yang masih bingung bertanya, "Jelaskan padaku Boruto." Boruto kemudian menjelaskan, "Kau tahu, anggota Kara yang kami lawan, pria bernama Boro. Dia sedang melakukan semacam rencana." Tampak kilas balik Boro berkata, "Berkat kau, batas waktu yang mendesak rencana kami mungkin juga telah dicabut. Aku sangat berterima kasih. Aku akan membawamu kembali bersama Kawaki dan memperlakukanmu dengan baik." Sedikit kilas balik itu rupanya membuat Boruto sadar satu hal. Kemudian Sasuke berkata, "Rencana? Apakah yang melibatkan pohon dewa yang dikatakan Amado?" Boruto agak ragu menjawab, "Itu mungkin saja, dan Ishiki berencana memakaiku untuk itu. Singkatnya, dia tidak bisa membiarkanku mati." Ishiki tampak diam tanpa sepatah kata melihat Boruto dan Sasuke di sini. Adegan beralih ke persembunyian Kawaki. Shikamaru berkata, "Jelaskan, apa kaitan Boruto dengan rencana ini? Menanam pohon dewa dan memanen buah cakra?" Amado menghisap rokoknya, lalu dia menjawab, "Seperti yang kukatakan tadi, Jubi adalah bibit untuk menumbuhkan pohon dewa. Tapi tentunya ini bukan penanaman biasa. Tidak begitu saja menguburkan ke tanah dan ditambahkan air agar Jubi menjadi pohon dewa. Ada satu syarat khusus yang harus terpenuhi." Kawaki tampak diam dan memperhatikan, sedangkan Katasuke dan Sumire masih penasaran syarat apa yang dikatakan Amado. Kemudian Shikamaru berkata, "Apa itu? Jelaskan. Jangan bertele-tele dan katakan saja." Amado tampak menghisap rokoknya lagi. Kawaki juga masih melirik ke arah Amado dan menyimak di sini. Amado menjawab, "Kau harus memberi makan Otsutsuki hidup kepada Jubi." Sedang seru pembahasan, adegan berubah ke medan tempur. Ishiki berkata, "Begitu, ternyata Boro kelepasan. Aku sudah curiga saat hilang kontak dengannya, tapi tidak kusangka dia akan kalah dengan anak kecil sepertimu." Boruto kesal menjawab, "Bukan cuma aku bersama Kawaki dan yang lain. Genin Konoha sangat hebat loh." Kemudian Sasuke berkata kepada Ishiki, "Konoha sudah tahu tentang pohon dewa dan Jubi, dan kenapa kau memerlukan Kawaki juga?" Kemudian Ishiki perlahan melangkah mendekat. Dia berkata, Memang kenapa? Apa gunanya kalian tahu, tapi tidak punya kekuatan untuk menghentikanku?" Tambah Boruto terkejut karena Ishiki mendekat. Boruto berkata, "Tetaplah di sana. Jangan mendekat atau kau akan menyesal." Boruto mengambil benda di kantong kecilnya. Ternyata dia mengambil sebuah kunai. Tentu saja Sasuke dan Ishiki mulai panik di sini. Boruto memegang kunai itu. Dia menempelkan ke lehernya sendiri, seperti hendak bunuh diri. Sembari Boruto berkata, "Aku serius. Saat aku bilang Genin Konoha itu hebat." Sasuke semakin terkejut atas perbuatan Boruto yang mengancam Ishiki. Dia berani mengancam Ishiki bahwa dia akan bunuh diri jika Ishiki mendekat. Boruto berkata, "Jangan harap kau bergerak sejengkal pun. Aku tidak ragu untuk melakukan itu." Ishiki yang melihat itu pun juga masih terdiam. Adegan beralih ke persembunyian Kawaki lagi. Shikamaru berkata, "Kau harus memberi makan seorang Otsutsuki kepada Jubi." Katasuke dan Sumire semakin berkeringat. Amado kemudian menjawab, "Benar,
Hanya itulah cara agar Jubi menjadi pohon dewa. Bahkan bisa dibilang, inilah alasan utama kenapa Otsutsuki menginvasi planet dengan berpasangan. Shikamaru menebak berkata, jadi salah satunya adalah tumbal. Kawaki tampak masih diam mendengarkan. Amado melanjutkan, seseorang dimakan dan menumbuhkan pohon dewa, dan yang lain mengawasi pertumbuhan pohon sampai buah cakra muncul. Kemudian Katasuke juga ikut berkomentar. Katasuke berkata, buah cakra itu sangat diinginkan, bahkan seseorang akan mengorbankan nyawanya sendiri untuk mendapatkannya. Kemudian Amado menjawab, itu memang agak menyimpang, tapi jangan lupa. Kawaki memotong dan berkata, mereka memiliki karma. Sumire dan Katasuke lagi-lagi terkejut di sini. Kemudian Amado berkata, benar, pengorbanan Otsutsuki memakai karma, serta menyiapkan wadah sebelumnya, tentunya untuk dibangkitkan nanti. Shikamaru menjawab, begitu ya, masuk akal. Kemudian Sumire berkomentar, bukankah Isiki datang ke planet ini dengan Kaguya? Jadi mereka berencana menanam pohon dewa dengan metode ini. Amado berkata, aku sangat yakin itulah rencananya, setidaknya untuk bagian Isiki. Kaguya kalangan bawah yang akan menjadi tumbal. Begitulah yang harusnya terjadi. Tapi seperti yang kukatakan padamu, Kaguya berkhianat dan rencananya terhenti. Isiki terpaksa hidup sebagai parasit di tubuh Jigen dan meneruskan rencana tanpa Kaguya. Shikamaru berkata, maksudmu Isiki harus memberikan dirinya sendiri kepada Jubi untuk membuat pohon dewa tumbuh? Amado menjawab, benar, karena tidak ada Otsutsuki yang lain. Sumire tiba-tiba tampak sangat terkejut. Shikamaru memerintah Sumire untuk menjelaskan apa yang Sumire pikirkan. Sumire berkata, Otsutsuki yang lain? Jangan bilang Isiki berniat memakai Boruto untuk mengganti dirinya sebagai tumbal untuk Jubi. Shikamaru, Katasuke, dan Kawaki sangat terkejut dengan ucapan Sumire. Amado menjawab, kemampuan penalaran yang hebat, Keke Sumire. Disinilah adegan berganti ke medan tempur. Boruto masih memegang kunai dan menempelkan ke lehernya sendiri. Sedangkan Isiki tampak masih waspada dan terdiam. Isiki berkata, maaf, apa itu ancaman? Kemudian Boruto menjawab, kau pikir aku tidak berani? Maka kau salah, aku sudah siap untuk mati. Bahkan sejak aku memasuki pertempuran ini. Disinilah tiba-tiba Isiki menghilang dalam sekejap. Tentu Boruto dan Sasuke bingung di mana Isiki. Boruto sangat marah dan berkata, bajingan, aku bilang jangan bergerak. Boruto kemudian berniat bunuh diri, hendak menusuk lehernya sendiri dengan kunai. Benar saja kunai Boruto tiba-tiba menjadi kecil. Boruto berkata, sial, dia mengecilkan kunaiku. Sasuke berkata, lari Boruto, ancaman tidak bekerja padanya, kau tidak boleh tertangkap. Boruto tampak ragu di sini. Sasuke berkata, kami tidak akan bisa menang melawannya. Aku tidak tahu berapa lama lagi masa hidupnya, tapi satu-satunya harapan kita adalah mengulur waktu sampai dia mati. Dalam sekejap Isiki muncul, tepat menendang wajah Sasuke, dan Sasuke tersungkur hingga tanah hancur, bahkan sampai longsor ke dasar tebing. Tentu Boruto sangat terkejut akan kejadian itu. Isiki menggunakan mata Edpad miliknya, memunculkan lagi beberapa kubus hitam raksasa, dan kubus itu dijatuhkan ke arah tubuh Sasuke. Beberapa kubus yang jatuh menimbulkan banyak debu, dan masih tidak jelas keberadaan Sasuke di sini. Boruto yang marah menggunakan Rasengan dan mengarahkan ke arah Isiki. Tentu bisa ditebak, Rasengan tiba-tiba lenyap karena kemampuan dari Isiki. Isiki memegang tangan kiri Boruto dan berkata, aku tidak berniat membunuhmu. Artinya kau benar Uzumaki Boruto. Tiba-tiba Isiki mematahkan tangan kiri Boruto. Boruto tampak kesakitan dan Isiki berkata, tapi aku tidak ragu untuk menyakitimu. Setelah mematahkan tangannya, dia menendang Boruto hingga terlempar jauh. Isiki berkata, aku minta maaf jika kau salah paham. Isiki menginjak Boruto dengan kaki kirinya. Tentu Boruto semakin kesakitan di sini. Isiki berkata lagi, bukankah tadi kau bilang kau siap untuk mati? Bagus kalau begitu, aku akan memasukkanmu ke dalam rencana. Kau akan dimakan oleh Jubi. Tampak Boruto mendengar itu dan terdiam. Adegan beralih ke persembunyian Kawaki. Shikamaru terkejut berkata, Boruto akan menjadi makanan Jubi. Sumire berkata, kau bilang jika proses karma berlanjut, Boruto akhirnya akan menjadi Otsutsuki. Amado menjawab, benar, dan kelihatannya yang cukup kuat. Pada saat itu, Kawaki tampak selalu terdiam di sini. Amado melanjutkan, tampaknya ada variasi pada buah cakra, seperti apel dan jeruk, di mana pohon yang sehat akan menumbuhkan buah yang bagus.
Begitu juga pohon dewa yang kuat akan menghasilkan buah cakra yang baik. Kara awalnya akan mengorbankan Jigen karena tidak ada pilihan lain, tapi munculnya Boruto membuat perubahan rencana. Otsutsuki muda yang sehat akan lebih baik daripada orang tua yang kematiannya sudah dekat, tentu saja. Kata Sasuke semakin khawatir berkata, "Tidak, Tuan Muda." Shikamaru kemudian menyimpulkan, "Sekarang aku paham kenapa dia tidak membunuh Boruto. Tapi fakta itu tidak menjamin untuk mengalahkan orang ini. Jadi apa yang direncanakan Boruto?" Amado menjawab, "Entah apapun itu, akan berjalan bagaimana mestinya." Kawaki dan Sumire tampak semakin khawatir di sini. Disinilah tiba-tiba Kawaki marah berkata, "Hei Amado, selalu saja dengan ekspresi dingin itu. Katakan berapa banyak dari ini terjadi seperti yang telah kau rencanakan." Amado dan Sumire tampak terkejut di sini. Kawaki melanjutkan, "Jika Hokage dan lainnya sudah tamat, kau akan dalam masalah juga, kau tahu. Jadi kenapa kau masih tetap tenang?" Amado terdiam atas pertanyaan Kawaki ini. Tentu saja Kawaki marah karena Amado tidak menjawab. Kawaki menarik kerah baju Amado dan berkata, "Katakanlah sesuatu bajingan." Shikamaru yang melihat itu berusaha menghentikan perbuatan Kawaki. Amado mulai berbicara, "Bocah, kenapa kau menjadi sangat pemarah?" Shikamaru berkata kepada Kawaki, "Aku tidak tahu kenapa, tapi tetaplah tenang. Tidak ada gunanya memarahi dia." Amarah Kawaki mulai reda dan berkata, "Apa ini benar-benar rencana terbaik kita? Apa memang tidak ada jalan lain?" Sumire berkeringat dan Amado diam sambil menghisap rokok. Amado kemudian berkata, "Aku hanya membuat apa yang tampaknya menjadi pilihan terbaik. Tentunya yang tersedia bagiku pada saat itu. Sama seperti yang lain, yang penting adalah kau harus selalu siap untuk menerima apapun hasil dari pilihan itu." Disinilah Kawaki tidak bisa berkata-kata. Kata Sasuke kemudian berkata, "Setuju, aku paham rasa kesalmu karena tidak bisa melakukan apapun. Mungkin ini pilihan terbaik bagimu untuk tetap tinggal di sini dan menunggu Kawaki." Di sini Kawaki yang mendengar itu masih merasa sangat kesal. Kawaki kembali duduk dan diam, tapi tangan kirinya menggenggam dengan amarah. Amado melihat itu dan berkata, "Apakah ketidakberdayaanmu membuatmu marah? Atau kesedihan karena kehilangan karma?" Kawaki yang mendengar itu menoleh ke arah Amado. Dia berkata, "Apa maksudmu?" Namun Amado menjawab, "Sudah, lupakan." Kawaki akhirnya diam dan tidak memperpanjang masalah itu. Adegan kembali ke medan tempur. Tampak di sini Naruto berada di tengah-tengah banyaknya kubus hitam raksasa. Naruto berkata, "Sial, apa yang terjadi? Aku tidak merasakan cakra, dan bukan cuma Ishiki. Aku bahkan tidak tahu lokasi Boruto dan Sasuke. Aku rasa ini karena kubus itu. Sepertinya benda ini memblokade kemampuan sensor." "Kurama, kau dengar?" Disinilah akhirnya Kurama terlihat. Dia berkata, "Bajingan itu dia menggunakan taktik memecah belah. Apa rencanamu Naruto untuk melawan kekuatan dari dunia lain?" Naruto menjawab, "Jujur aku kehabisan ide, tapi aku adalah Hokage. Melindungi desa dan semua orang lebih penting dari nyawaku. Jadi meski dia membunuhku dan tersisa mayatku, aku akan terus melekat padanya dan tidak akan melepaskannya. Tidak sampai sisa hidupnya habis." Kemudian Kurama berkata, Jadi tidak ada ya? Naruto, apa kau benar-benar siap untuk mati?" Naruto menjadi serius berkata, "Maafkan aku Kurama, aku tidak melihat pilihan lain saat ini." Kurama menjawab, "Mungkin ada sebuah jalan." Naruto terkejut berkata, "Sungguh, apa kau serius?" Kurama melanjutkan, "Ini adalah lakukan atau mati. Hal terakhir yang bisa dilakukan. Hanyalah ya dicoba, karena lagi pula kau sudah mengira akan terbunuh." Naruto bersemangat menjawab, "Apa? Hei, jika memang ada, kenapa tidak bilang dari tadi?" Kurama diam sejenak dan berkata, "Karena kau akan mati. Lakukan ini dan selesai sudah." Naruto tampak masih berlari, namun berkeringat dingin di sini. Kurama melanjutkan, "Tapi pada akhirnya kau akan dibunuh. Ini bukanlah pilihan yang mudah. Kau yang harus putuskan." Tampak adegan beralih ke Ishiki yang masih menginjak Boruto. Ishiki berkata, "Kau akan diserap Jubi dan mati demi menumbuhkan pohon dewa. Tapi jangan putus asa, pohon dewa juga akan menghabiskan kehidupan di planet ini. Jadi ini hanya masalah waktu, kapan kau akan mati." Boruto masih kesakitan dan matanya setengah sadar. Tiba-tiba Naruto datang dan menendang wajah Ishiki. Tampak Ishiki terlempar di sini. Naruto memegangi Boruto dan berkata, "Boruto, kau baik-baik saja?"
Bertahanlah. Boruto yang tidak berdaya berkata, "Ayah, kau harus pergi, kau nanti akan terbunuh." Naruto menjawab, "Ayolah, aku ini Hokage, jangan cemaskan aku." Ishiki yang melihat mereka berdua berkata, "Kau harus dengarkan putramu. Namun jika kau membocorkan lokasi Kawaki, aku akan rela membiarkan kalian semua pergi sekarang." Kemudian Naruto meletakkan Boruto di tanah dan dia berdiri. Sedangkan di sini Boruto khawatir, namun dia masih kesakitan. Naruto dan Ishiki kini sedang berhadapan, 1 lawan 1. Kemudian Naruto berbicara kepada Kurama, berkata, "Kurama, aku siap." Kurama bertanya, "Kau yakin?" Naruto menjawab, "Ya, aku sudah menyiapkan ini sejak dulu, sejak dilantik menjadi Hokage. Tidak, bahkan sejak aku memutuskan ingin menjadi Hokage." Tampak Kurama menyatukan tangannya, membuat gerakan segel khusus. Benar saja muncul ledakan energi dahsyat dari tubuh Naruto. Ishiki, Boruto, dan Sasuke sangat terkejut dengan ledakan energi tersebut. Seiring hilangnya aura energi besar, muncul sosok baru dari Naruto. Sosok ini berbeda dari wujud Sage Sisbat Mode dan merupakan bentuk kekuatan baru. Jika membaca manga chapter selanjutnya, wujud baru ini bernama Baryon Mode. Sasuke dan Boruto tampak terkejut. Ishiki berkata, "Apa yang terjadi? Ada apa dengan cakranya?" Adegan diakhiri Naruto Baryon Mode tampak memandangi Ishiki dengan sangat serius. Itu adalah panel terakhir chapter 51. Tentu saja di anime, belum tentu akhir episode akan sesuai dengan manga. Bisa jadi akan terputus di tengah cerita. Alur cerita yang telah kami bagikan membuka beberapa fakta menarik. Sebelumnya yang Amado jelaskan rupanya masih ada yang terlewatkan. Dan episode ini memfokuskan pada poin penting dari proses menumbuhkan pohon dewa. Kami akan merangkumnya kali ini. 1. Kebenaran pengorbanan Otsutsuki. Tentu saja judul pengorbanan mengarah kepada mekanisme dari pohon dewa. Rupanya Amado belum sempat menceritakan ini sebelumnya. Jadi Naruto dan Sasuke belum mengetahui mekanisme pengorbanan. Namun untungnya Boruto menyadari dari Boro bahwa dirinya juga merupakan bagian rencana dari organisasi Kara. Amado menjelaskan bahwa Jubi yang menjadi bibit pohon dewa tidak bisa begitu saja tumbuh. Namun Jubi harus menerima makanan, yaitu seorang Otsutsuki. Ini sebabnya Otsutsuki selalu datang ke sebuah planet secara berpasangan. Satu untuk dikorbankan ke Jubi dan satu lagi untuk mengawasi pertumbuhan pohon dewa. Tentu Boruto yang sadar bahwa dia bagian dari rencana. Namun Boruto tidak tahu pasti apa rencana itu. Dia menduga bahwa Ishiki tidak akan bisa membunuhnya, sampai akhirnya Sasuke berhasil selamat dari kematian. Prediksi Boruto memang benar, namun Ishiki tentu tidak akan membunuh Boruto sekarang. Tapi dia tidak segan menyakiti Boruto. Ishiki menjelaskan Boruto akan tetap mati setelah dimakan oleh Jubi nantinya. Jadi ini hanyalah masalah waktu. 2. Ishiki berencana mengorbankan tubuh Jigen. Setelah Kaguya berkhianat, tentu Ishiki tidak punya lagi Otsutsuki yang dia korbankan. Ishiki berencana mengorbankan dirinya sendiri dengan tubuh Jigen. Dan yang mengawasi tumbuhnya pohon dewa adalah anggota Inner Kara. Tentu saja Ishiki dengan tubuh Jigen tidak akan mati. Dia sudah meninggalkan karma di tubuh Kawaki. Jadi dia akan bisa bangkit pada tubuh Kawaki. Hal itu sebelum mereka tahu bahwa Momoshiki dan Kinshiki akan datang ke bumi. Setelah mereka tahu bahwa Boruto memiliki karma, organisasi Kara mengubah rencana mereka. Amado menjelaskan bahwa pohon dewa juga memiliki variasi, seperti macam-macam buah jeruk atau apel. Jadi semakin baik Otsutsuki yang dikorbankan, akan semakin bagus pula pohon dan hasil buahnya nanti. Alasan itulah, jika mengorbankan tubuh Jigen yang sudah tua, tentu hasil pohon dewa nanti akan biasa saja. Jadi tubuh Boruto yang masih muda akan berpotensi menghasilkan buah cakra yang memuaskan. 3. Sikap tenang Amado. Amado telah merencanakan sebuah strategi pengkhianatan yang berurutan. Tentu saja untuk membuat strategi memerlukan kejeniusan yang luar biasa, seperti halnya Shikamaru. Inilah yang menjadikan Amado seperti sedang bersaing dengan karakter Shikamaru, di mana dia menyiapkan strategi yang sangat efektif untuk mengalahkan Otsutsuki Ishiki. Bukan dalam hitungan jam, namun Amado sudah memikirkan rencana ini bertahun-tahun lamanya. Mulai dari penyelidikannya mengenai Otsutsuki, Jubi, pohon dewa, Jigen, dan karma. Dia mengumpulkan semua informasi penting yang dibutuhkan dalam jangka waktu lama.
Kashin Koji yang merupakan ciptaan Amado adalah bagian dari rencana Amado untuk mengalahkan Jigen atau Otsutsuki Ishiki. Tentu saja di chapter ini Kawaki kesal dan curiga kepada sosok Amado ini. Dia tidak tahu seberapa banyak rencana Amado yang sudah sesuai dengan rencana. Kawaki tentu curiga karena Amado tetap tenang, padahal nasib mereka berada di ujung tanduk. Di sini Amado terkejut dengan Kawaki yang menjadi sangat pemarah. Amado hanya menjawab bahwa dia hanya membuat apa yang menjadi pilihan terbaik yang tersedia bagi Amado pada saat itu. Sama seperti yang lain, yang penting adalah Amado harus selalu siap untuk menerima apapun hasil dari pilihan itu. Tentu walaupun jawaban itu termasuk jawaban bijak, kita masih curiga apa rencana sebenarnya dari Amado. 4. Naruto akan mati. Naruto di sini rupanya sudah putus asa untuk melawan Ishiki. Naruto dan Kurama mengakui kekuatan Ishiki berasal dari dunia lain atau dalam arti di luar jangkauan mereka. Tentu ketidakmampuan Naruto ini tidak membuat Naruto menyerah. Dia bahkan tidak peduli bahwa dia akan mati sekalipun. Disinilah karena Kurama mendengar bahwa Naruto siap untuk mati. Dia menawarkan sebuah cara mengalahkan Ishiki. Namun cara itu juga akan berakibat membunuh Naruto sendiri. Tentunya ini lebih baik daripada Naruto akan mati tanpa usaha apapun. Hasilnya muncullah mode kekuatan yang sebelumnya belum pernah digunakan. Baryon mode merupakan mode terkuat dari Naruto dan Kurama. Namun dibalik itu ada resiko kematian yang membayangi kekuatan besar ini. Itulah sekilas alur cerita dan pembahasan. Semoga kalian terhibur. Saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.